Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok Tiga. akan mempresentasikan tentang Hukum Newton. Perkenalkan dari kamping kanan. Nama saya Mahmudatul Ula, NRP 013014. Saya Muhammad Andriza Panani Mukhtar, NRP 023101. Saya Diayu, NRP 023010. Saya Nabila Aprila Putri, NRP 033 belakangnya 055. Selamat belajar. Oke, seperti yang kita ketahui, kalau hukum Newton itu kan ada tiga. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, sama hukum 3 Newton. Yang pertama ada hukum 1 Newton dulu. Hukum 1 Newton ini biasa disebut dengan hukum kelembaban, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Nah, maknanya kan masih terlalu luas. Dipersempitlah dengan bunyi hukum 1 Newton, di mana bunyinya itu suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan selama tidak ada gaya yang mengenainya. Dari sini kita tahu kan kalau sigma F-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau dia bendanya diam, dia udah jelas sigma F-nya sama dengan 0. Kalau dia bendanya bergerak, kita pinjam dulu persamaannya hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Tadi disebut kalau misalkan kecepatannya itu konstan, berarti dia tuh tidak punya percepatan kan? Berarti percepatannya itu 0. Nah, berapapun nilai M, kalau misalkan dia dikali 0, berarti sama dengan 0. Terus, karena gaya itu suatu besaran vektor, jadi kita bisa uraikan dia berdasarkan komponen vektorisnya. Jadi sigma Fx sama dengan sigma Fy sama dengan sigma Fz sama dengan sigma F sama dengan 0. Kemudian ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu bunyinya kurang lebih kayak gini. Kecepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Dengan arah percepatannya mengikuti sama dengan arah gaya total benda tersebut. Dari sini kita tahu kalau misalkan kecepatan sebanding sama sigma F dan kecepatan sebanding terbalik dengan massa. Kalau kita gabungin, jadinya A sama dengan sigma F per M. Ya kan? Nah, karena kalau kayak gini itu masih terlalu ribet, jadi kita tuh bisa tuliskan lagi kayak sigma F sama dengan M kali A. Dari sini kita tahu kalau misalkan gaya sama kecepatan itu adalah satu besaran vektoris yang kita bisa uraikan dia berdasarkan komponen vektornya. Jadi sigma Fx sama dengan Max, terus sigma Fy sama dengan May, sigma Mz sama dengan Maz. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana hukum ketiga Newton itu. Jadi, pernyataan dari hukum ketiga Newton adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda kedua yang diberikan gaya oleh benda pertama akan menghasilkan gaya yang serupa seperti benda pertama, tetapi menghasilkan arah dari gaya yang berlawanan. Artinya, untuk setiap aksi, selalu ada reaksi dari benda yang dikenai aksi tersebut. Perlu diingat bahwa gaya, aksi, dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda, sehingga tidak saling meniadakan dari gaya yang sudah terjadi. Persamaan dari hukum ketiga Newton adalah sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Tetapi walaupun hasil dari kedua gaya itu sama nilainya, tetapi berbeda arah, jadi dikenai tanda negatif. Setelah penjelasan yang sudah disebutkan tadi, kita sekarang akan ke contoh soal. Untuk contoh soal hukum 1. Soalnya adalah sebuah benda bermasa 40 kilo ditarik melalui katrol sehingga memiliki posisi seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Gambar yang sudah tertera di PPT. Jika sistem itu diam, maka berapakah gaya dari F? Jadi pertama yang harus dilakukan adalah menggambar pribadi diagram atau gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Jadi ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Karena ada tegangan tali dari yang
mengangkat benda tersebut, maka tegangan tali diproyeksikan ke sini. Kemudian karena tidak membentuk sudut siku-siku, maka harus diproyeksikan agar membentuk sudut siku-siku, yaitu bila theta ada di sini, maka ini adalah T sin theta dan ini adalah T cos theta. Pertama, karena benda selalu memiliki berat, maka dicari beratnya terlebih dahulu, yaitu dengan B sama dengan M kali G. Yang diketahui di sini adalah M-nya adalah 40 kg, maka M sama 40 dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi menghasilkan W atau berat 400 Newton. Karena sudah diketahui apa saja yang diperlukan, kemudian kita tinjau di sumbu Y dan sumbu X. Pertama, karena yang diketahui pada soal itu benda diam dan tidak mengalami pergerakan, maka dituliskan sigma F Y sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sigma Fy adalah T sin theta dan juga berat, yaitu W. Jadi dituliskan T sin theta min W sama dengan 0. Karena theta sudah diketahui sama dengan 53 derajat, maka ditulis T sin 53 derajat min 400. Sin 53 derajat adalah 0,8. 400 sama dengan 0. Maka T sama dengan 400 per 0,8, yaitu 500 Newton. Pada sumbu X bekerja gaya-gaya sebagai berikut, yaitu T cos theta dan juga dikenai F. Maka dengan begitu karena seperti yang sudah dibilangkan tadi tidak mengalami pergerakan, maka disama dengan 0, maka F sama dengan T cos theta. F sama dengan T-nya 500, cos dari 53 derajat adalah 0,6, maka F sama dengan 300 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 300 Newton. Selanjutnya adalah contoh soal mengenai hukum 2 Newton. Soalnya yaitu sebuah balok masanya 4 kg yang terletak pada badan datar kasar diberi gaya konstan sebesar 20 Newton pada sudut 30 derajat dan horizontal. Jika koefisien geseknya antara balok dengan nilai 0,4, maka kecepatan benda selain masukkan adalah titik. Nah, di sini saya telah menambahkan ini balik diagramnya. Di sini dapat terlihat bahwa di balok dan lantai terdapat beberapa gaya, yaitu pertama gaya F, normal, gaya berat, dan gaya gesek kinetis. Nah, di sini saya sudah memproyeksikan gaya F-nya. Kan di sini tadi dikatakan bahwa gaya F memberi sudut 37 derajat pada gaya horizontal, yaitu ini. Sehingga ketika diproyeksikan, maka di sumbu X akan muncul F cos 37 derajat dan di sumbu Y akan muncul F sin 37 derajat. Nah, jadi kita lihat sigma F sama dengan 0 karena benda tidak bergerak secara ke bawah, maka sigma F-nya nilai 0 karena tidak memiliki percepatan di sumbu Y. Dan itu kita tuliskan.
Di sini terlihat bahwa gaya normal dan X yang dikabut memiliki arah yang sama sehingga digunakan, dan B memiliki arah yang berlawanan sehingga digunakan minus, sehingga dapat dicari normalnya sehingga yaitu B min MC 30 itu saja, di mana W-nya adalah sebesar 40, yaitu perbedaan antara 4 dikali 10 masa kali percepatan gravitasi dikurangi dengan F-nya yaitu sebesar 20 dikali sin 37 yaitu 3 per 5 atau kemana, sehingga normalnya adalah nilai 40 min 12 atau senilai dengan 28 Newton. Tuh. Langsung kita dapatkan gaya normalnya sebesar 28 Newton. Kita lanjut ke sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Di sini gaya-gaya sebesar adalah F cos 37 dan K. Nah, di sini F cos 37-nya bernilai positif, sedangkan FK-nya bernilai negatif. Ini dikali dengan A. Dan nya adalah senilai 20 Newton, terus 20 Newton. Cos 37 adalah nilainya 4 per 5 min mu K dikali gaya normal sama dengan M dikali A. Nah itu 16 minus mu K nya ada di 0,4 atau M 4 per 10 dikali gaya normalnya yaitu 28 sama dengan M. Masanya tadi kita ganti langsung yaitu senilai 4 kg dikali dengan A, yaitu 16 dikurangi dengan 11,2 ya, 4A. Ini 4,8 sama dengan 4A, sehingga A senilai dengan 4,8 itu 4. Nah, hasil hasilnya adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Jadi dari A kita masukkan ke rumus dari yang ini. VA nya sama dengan VA awal plus A dikali VA waktu. Di sini saya tidak akan menjelaskan dengan turunannya karena nanti terlalu panjang, kita langsung pakai saja. Di sini diminta V saat T sekon, sehingga VT kita masukkan V0 nya tadi berhubung di awalnya dia, maka V0 nya bernilai 0, A nya kita masukkan 1,2 dan T sekon ya 5. Nah, di sini di sini 6 meter per sekon. Ada 3. Selanjutnya adalah contoh soal mengenai hukum 3 Newton. Kata jalan, sebuah pesawat Andalusia diluncurkan dengan menggunakan roket. Roket ini mempunyai 3 tabung gas. Kita tabung dalam 1 sekon mampu menyemburkan 5 kg gas dengan kecepatan 400 meter per sekon. Jika masa total roket dan pesawat yang kali 2 ton, maka kecepatan roket 1 sekon setelah peluncuran. Di sini saya gambarkan gaya-gayanya di sini. Nah, di sini ada 3 tabung gas tadi, seperti yang telah dijelaskan oleh soal. Nah, gas ini tabung gas ini atau roket ini memberikan daya aksi yang ke bawah, sehingga roket akan terbang ke atas, yaitu karena gaya reaksi dari aksi tadi, dan juga ada gaya berat dari roket yang ke bawah, sehingga dapat tulisan seperti ini. Masa gas kan tadi ada 5 kg per roket, dengan ada ditambah di sini, maka masa totalnya 15 kg. Dan ini membuat pesawat ulang alik bergerak dengan kecepatan 400 meter per sekon dari yang namanya diam dalam waktu 1 sekon. Dan sini kita bisa dapatkan kecepatannya, yaitu Vt min V0 per T, sehingga kecepatannya dari gas adalah 400 meter per sekon kuadrat. Berikutnya kita akan mencari berat dari roket dan pesawat. Jika masanya ada di 2 ton, maka beratnya adalah 2000 kg atau 2 ton dikali dengan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat menjadi 20.000 ton. Nah, jadinya akan kita gunakan hukum Newton di sini. F aksi adalah F yang diakibatkan oleh gas, sehingga dapat dituliskan sebagai massa gas dikali kecepatan gas, seperti itu, sehingga dapat dibagi dengan massa gas dari 15 kg dikali kecepatan gas yaitu 400, sehingga hasilnya adalah 6.000 Newton. Nah, F aksi ini nilainya sama dengan F reaksi, namun memiliki arah yang berlawanan, sehingga F reaksi sama dengan min 6.000 ton. Nah, dari sini dia akan dihitung sigma F-nya. Sigma F akan sama dengan daya berat
ditambah gaya reaksi. Gaya ipanya juga ada dari 27 Newton, kita tuliskan. Ditambah refraksi. Nah, Newton. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 14.000 Newton. Bedanya kecepatannya. Kita masukkan ke rumus A roket, ini menjadi roket total, yaitu sigma F per M total. Ini total roket dan pesawat. Kita janjikan nilainya 14.000 Newton. M totalnya tadi ada 2.000 kilogram. Sehingga nilainya menjadi coret-coret ini habis 7. Maka cara roketnya adalah 7 meter per sekor. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk pada contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hukum 1 Newton. Jika kita menendang sebuah bola di ruang vakum atau ruang hampa udara, maka bola tersebut akan terus bergerak karena tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Yang kedua, contohnya adalah ketika kita menaiki sebuah motor, lalu kita mengerem, maka tubuh kita akan bergerak ke depan karena tubuh kita mempertahankan gerakannya atau yang disebut dengan kelembaman. Yang kedua ada hukum 2 Newton. Di sini jika kita mendorong sebuah mobil dengan sebuah truk yang masanya lebih besar, maka percepatan ketika mendorong sebuah mobil lebih besar daripada ketika mendorong sebuah truk. Yang kedua terdapat jika kita mendorong sebuah lemari yang kosong dengan lemari yang berisi, maka gaya yang diperlukan lebih sedikit daripada mendorong sebuah lemari yang berisi. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Nah, ketika kita meniup sebuah balon dan membukanya, maka arah keluarnya udara berlawanan dengan bergeraknya sebuah balon. Yang kedua, ada saat seseorang marah dan mendorong sebuah tembok, maka tembok itu akan memberikan gaya reaksi yang sama saat seseorang itu mendorong tembok. Makasih. Berikut adalah video dari hukum Newton. The first law of motion, the law of inertia. Objects will remain at rest or in a uniform motion in a straight line unless acted upon by an unbalanced force. Here we have 3 spheres on a table in a state of rest. The gravity pulling the spheres down is countered by the force of the tabletop pushing the spheres up in the exact opposite direction. The balance of forces is what keeps the spheres at rest on the table. This sphere will act as an unbalanced external force. Without another force to counter its movement in the opposite direction, it becomes an unbalanced force acting on the other spheres. The external force collides with the spheres and changes their motion state. The natural tendency of an object to remain at rest or in a uniform motion in a straight line is called inertia. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai hukum Newton. Apabila ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.